Assalamualaikum. Ini kondisi sekolahan kami yang bisa aku masukkan dalam video aku kalau pas aku mau ke darat. Jadi ini pernah sekolahannya. Kasus mega korupsi yang ada di Indonesia. PT Timah di Bangka Belitung dari tahun 2015 sampai 2022. Totalnya 271 triliun. Kasus korupsi BLBI, bantuan likuiditas Bank Indonesia, totalnya 148 triliun rupiah. Penyerobotan lahan Indragiri Hulu sebesar 78 triliun. Kasus pengolahan kilang minyak ilegal di Tuban, Jawa Timur, dengan total 35 triliun rupiah. Asabri, Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, 23 triliun. Kasus asuransi Jiwasraya 16 triliun. Kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah, 12 triliun rupiah. Kasus pengadaan pesawat PT Garuda Indonesia, 9 triliun. Kasus penyediaan menara BTS 8 triliun. Kasus korupsi Bank Senturi tahun 2008, 6,76 triliun rupiah. Nih guys, pernyataan langsung oleh mantan Menteri Pertanian guys, yaitu adalah Syahrul Yassin Limpo. Nih, biaya keluarga pakai uang kementerian, Syahrul Yassin Limpo bilang semua menteri sama. Jadi secara tidak langsung beliau ini mengatakan, ya kita untuk keluarga biayain hidup segala macam itu hal yang biasa pakai dana kementerian. Artinya rata-rata semua kementerian itu memakai uang negara, uang APBN untuk ngongkosin biaya hidup anak-anaknya, ngongkosin biaya istri segala macamnya guys. Gila. Nih, semua menteri guys, semua menteri sama kayak dia. Iya, kayaknya dia aja yang baru ketahuan, yang lain coba usut yakin. Kelakuannya sama bejatnya. Gila, nggak kebayang nih kalau semua menteri pakai APBN ngongkosin anak-anaknya, istri segala macam, uang durian, aduh, entertain segala macam. Bangkrut negara. Emang negara kita adalah sejuta para koruptor, paling ramah sama koruptor, hukumannya ringan lagi. Enggak. Yo nih. Yuk. Kawan-kawan ya. Yo, ini aspal yang belum berlubang nih. Kita angkat nih, tengok. Apa kayak gini? Ini proyek abal-abal, ini kalian harus bertanggung jawab ini ya. Yang hancurkan kampungku. Tengok jalan proyek abal-abal. Ngeri. Bisa diangkat. Menyala negeriku tercinta, luar biasa. Orang-orangnya suka korupsi. Macam tikar ya. Buh. Kasih doang. Ya. Apa jalan kayak gini ya? Kalian bangun ha? Bahkan tidak hanya pembangunan jalan saja ya. Sekolah-sekolah pun juga kurang diperhatikan. Bisa diangkat. Sungguh sangat miris. Pantas saja negara kita tidak maju-maju sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Video kali ini kita akan membahas tentang kasus-kasus yang jarang diungkapkan di media sosial. Kita baru saja mendengarkan sebuah berita tentang korupsi yang terbesar di Indonesia. Andai saja uang korupsi tersebut dibuat untuk membangun negara, mungkin negara kita dari segi infrastruktur jalannya itu sudah sangat bagus dan sudah sangat maju. Kemudian dari segi fasilitas-fasilitas umum lainnya pasti juga sangat maju. Tapi sayangnya negara kita, oknum-oknum individu-individu pejabatnya masih suka melakukan tindakan kejahatan korupsi yang luar biasa. Dari video tadi kita juga bisa melihat dana pembangunan jalan saja juga dibuat asal-asalan. Karena mereka ingin mendapat keuntungan yang sangat banyak sehingga tidak memperhatikan kualitasnya. Ya hasilnya jalan akhirnya cepat rusak. Ini sangat disayangkan ya. Bukan hanya jalanan saja ya. Tetapi ada sebuah video viral, seorang petugas pemadam kebakaran api yang ada di Indonesia juga mengeluh terkait alat-alat yang rusak, terus kemudian fasilitas yang rusak juga tidak diperbarui. Hal ini sungguh sangat menyayat hati. Apalagi alat-alat pemadam kebakaran ini
kebutuhannya untuk para masyarakat. Dan ini sangat penting apabila ada suatu bencana untuk menolong masyarakat. Apabila ada suatu bencana kemudian pemadam kebakaran tersebut alat-alatnya rusak, ya hasilnya tidak bisa menolong masyarakat yang terkena bencana tersebut. Misal kata ada rumah kebakaran kemudian fasilitas yang digunakan tidak sesuai standarnya, ya percuma saja. Namun di sisi lain kadang-kadang orang-orang di negara kita ketika hal kebaikan disuarakan, hal kebenaran disuarakan, justru seolah-olah tidak menerima, bahkan sang pemadam kebakaran atau petugas pemadam kebakaran yang memviralkan alat-alatnya tidak sesuai standar ini mendapat panggilan dari kepalanya. Hal ini kan sangat disayangkan ya. Harusnya kalau ada petugas pemadam kebakaran melakukan tindakan kritikan, kiranya alat-alat tersebut kurang layak, tidak layak, patut diacungi jempol, bukan justru diintimidasi. Hal ini sungguh sangat disayangkan. Kenapa terjadi di negara kita? Inilah sulitnya kenapa Indonesia sulit menjadi sebuah negara yang maju. Karena kadang-kadang ya pemimpinnya itu dikritik nggak mau ya, seolah-olah merasa terpaling benar sendiri. Hal ini sebagai masyarakat sangat disayangkan melihat hal yang serupa. Dan di sisi lain kadang-kadang menteri yang tidak sesuai bidangnya ditempatkan di sebuah menteri pertanian. Ujung-ujungnya juga korupsi, bahkan sampai korupsinya itu luar biasa ya. Dan hasilnya pertanian yang ada di negara kita juga tidak maju. Ya Allah ya Rabbi. Video ini bukan intinya, bukan istilahnya memburuk-burukkan negara, bukan ya. Tetapi video ini berdasarkan fakta dan kita sebagai masyarakat juga perlu mengkritik para pemimpin yang tugasnya kurang benar. Sebab pemimpin ini kan dibayar dari uang rakyat. Kalau melakukan suatu tindakan kurang tepat, ya perlu dikritik supaya bisa berbenah maju ke depannya. Oke teman-teman, langsung kita reaction video berikutnya. Keluh kesah pemadam kebakaran api yang ada di Indonesia tentang mengeluh alat-alatnya yang tidak sesuai standar. Dan juga saya ingin mereaksi salah satu video yang membuat saya bikin terkejut ya. Kok bisa-bisanya ada sebuah sekolah yang ada di Indonesia ini di mana kalau saya lihat sekolahnya itu benar-benar nampak teruk. Padahal fasilitas pendidikan itu perlu diperhatikan. Namun sayangnya di era tahun 2024 masih ada fasilitas pendidikan yang kurang layak. Dan ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah supaya dalam segi hal pembangunan, pemerataan fasilitas sekolah ini perlu diawasi. Perlu diawasi dengan ketat supaya dana-dana tersebut tidak dikorupsi oleh para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke, kita reaction videonya bersama-sama. Assalamualaikum. Ini kondisi sekolahan kami yang bisa aku masukkan dalam video aku kalau pas aku mau ke darat. Jadi ini pernah sekolahannya. Tuh kekanakan sekolahan. Ini keadaannya di sini. Aku nih nak turak begawi, jadi aku sawatkan sumat singgah. Jadi singgah sumat sini aku belanja tadi tuh. Ada kawanku menjual. Guys, anak sekolahan. Miris ya Allah ya Rabbi. Kok sampai seperti ini loh di tahun 2024? Kok bisa-bisanya sekolah di negara kita seperti ini? Mengerikan loh. Bagaimana mau maju negara kita kalau fasilitas pendidikan juga tidak diperhatikan? Lihat ya Allah.
Apa udah? Kenapa? Nah, sekolahan kami nah. Kasihan kekanakan sekolah sini namun hari hujan pokoknya ini pokoknya mun hari hujan kebersihan pang sudah. Nah, wis. Saya sangat teramat sedih melihat fasilitas sekolahan yang ada di Indonesia sampai seperti itu, sampai tidak dirawat. Kalau hujan seperti apa nasib anak-anak yang bersekolah di sana? Dan ini nyata fakta loh. Ini nyata fakta di tahun 2024 kok masih ada sekolah yang seperti itu. Hal ini benar-benar sangat miris. Kenapa fasilitas pendidikan yang ada di daerah pedalaman selalu tidak mendapat perhatian dari pemerintah? Tolonglah untuk pemerintah diperhatikan fasilitas sekolah anak yang ada di pedalaman. Hal ini seolah-olah tidak ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalaupun mungkin sudah ada dananya, kemudian tidak dibangun, ini sungguh sangat benar-benar jahatnya luar biasa ya, kalau ada pemimpin seperti itu. Tolonglah untuk para pemimpin-pemimpin daerah yang ada di Indonesia, kalau memang sudah dapat dana, dibangunkan. Jangan sampai dana tersebut dikorupsi. Ini sangat-sangat disayangkan. Oke teman-teman, kita langsung lanjut ke video curhatan salah satu petugas pemadam kebakaran di mana dia juga memviralkan alat-alat pemadam kebakarannya ini tidak sesuai standarnya. Kita reaction videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi bermanfaat buat sahabatku semuanya. Intinya kepala PT saya itu baru saya hanya disuruh ngisi absen dan dia melakukan formalitas karena disuruh kepala bidang operasional dan sarpras dan juga kepala dinas dan juga kepala BKSDM. Tadi dari absennya itu nama teman-teman saya coret, saya pesan kepada kepala PT untuk limpahkan kesalahan pada saya. Untuk Mantap mas. kepala bidang sarpras, tolong saya ingin APH periksa kepala bidang operasional sama kepala BKSDM berjiwa besar Pak. Limpahin ke saya aja, nggak usah ke teman-teman saya. Kalau nyali besar ke saya aja, jiwa satria Pak, berjiwa besar, nggak usah teman-teman saya dilibatin. Cuma hanya karena dia bantu saya videoin, Bapak panggil. Respect bang. Dan teman saya hanya menerima sensor, Bapak panggil. Terus harus kayak gimana Pak? Limpahin kesalahan semua ke saya aja, nggak usah ke teman-teman saya. Tadi apa yang dipertanyakan Mbak? Berapa orang yang dipanggil? 4 Mbak. Tapi kamu ngomong cuma ke kamu aja. Iya, ke saya aja, nggak usah ke teman-teman saya. Teman-teman saya nggak salah apa-apaan. Tadi yang Pertanyaan teknis nggak sih Bang? Pertanyaan teknis terkait video viralnya itu? Ya intinya kepala PT saya juga masih baru Mbak. Dia nggak tahu apa-apa gitu. Dia hanya disuruh menunaikan perintah saja oleh kepala dinas dan kepala bidang. Ya Allah. Ya di sana dia cuma bilang saya hanya menunaikan tugas. Ya memang kita juga tahu, periksa aja gitu SP penugasannya dia. Dia baru pindah ke sini ya. Terus juga dia bilang hanya disuruh ya, hanya menunaikan tugas. Jadi kepala BKSDM nih, saya tolong limpahin ke saya aja, nggak usah ke teman-teman saya. Teman saya 1 P3K, 2 honorer sama kayak saya. Limpahin ke saya. Tadi ada surat-surat yang perlu ditandatanganin gitu masih Bang, dari Iya. apa? Dan hanya absen aja Mbak. Itu absennya absen pemanggilan atau? Absen pembinaan. Apa yang harus dibina? Dijelasin nggak? Memang maksudnya pembinaan itu apa? Dijelasin nggak tadi dia? Ya kalau untuk dibina kan berarti di Kamus Besar Bahasa Indonesia kan diajarkan, mengajarkan apa yang harus diajarin nih ke saya dan ke teman-teman saya. Ngomong benar, ngomong kebenaran, harus diajarin apa nih? Ya kan? Pernyataan nggak tadi yang harus ditulis atau perjanjian pernyataan gitu? Nggak ada. Tadi komunikasi di atas apa tadi? Ya absen, hanya menunaikan tugas. Kepala PT saya hanya formalitas. Kalau untuk kepala PT saya ngomong jujur aja padanya. Dari Bang Sandi ini anggap ini sebagai bentuk intimidasi nggak sih? Ya kalau untuk pembinaan kan masyarakat juga bisa nilai isinya pembinaan, berarti kan teguran secara halus Mas.
Ya kan? Disebutin nggak pembinaannya seperti apa di soal tersebut? Nggak ada. Mbak. Nggak ada. Selanjutnya ada rencana mau diperiksa lagi atau bagaimana, Bang? Iya, karena ada pemanggilan kedua. Belum, saya rencana mau ditemukan oleh kepala dinas dan kepala BKSDM. Saya bilang ya udah teman-teman saya jangan dilibatin gitu ya, ke saya aja gitu, berjiwa besar kok, saya berjiwa satria, saya bukan pengecut. Itu Mas pasang badan ya? Ada sanksi yang diberikan? Seandainya ada sanksi, ada apapun saya hadapin, Mas. Saya nggak takut, orang bener ngapain takut. Temuannya pasang badan, temuannya tadi kapan Bapak? Saya kurang tahu, nanti dikonfirmasi sama kepala PT. Ya intinya untuk Bapak Wakil Wali Kota juga nih, saya mohon maaf nih Pak, saya mohon maaf ya, ini saya bicara fakta lapangan yang ada gitu. Etika saya di mana Pak? Kalau dibilang ada bisikan sandi, adab yang nggak ada. Ingat Pak, Indonesia berlandaskan Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mantap, Mas. Apabila Betul. pemimpin itu tidak adil, jangan menuntut adab bawahan. Adil dulu Pak, baru nuntut adab. Bapak dukung istilahnya negara luar. Mohon maaf, saya dukung juga negara Palestina. Bapak lihat Pak, anak kecil di Palestina nendang tentara Israel. Apakah itu dikatakan tidak adab? Ada Pak. Tapi kenapa mereka seperti itu? Karena mereka tidak mendapat ketidakadilan. Saya juga tidak mendapat ketidakadilan pada saat bekerja, teman-teman saya juga. Jadi jangan nuntut adab saya. Kalau pemimpin itu adil, baru boleh nuntut adab bawahan. Yang dimaksud ya untuk pejabat, bukan saya masih cemong. Buktinya ke masyarakat, satu gereja habis. Pak, untuk masyarakat Kristen yang di Depok, saya mohon maaf. Teman-teman saya yang Muslim padamin, saya juga ikut padamin Pak. Itu buktinya, mobil unit ini warga nilai. Pak, nilai Pak, warga tadi saksinya. Ada saksi juga wartawan Pak, jadi melihat. Karena mobil 1000 masih perawatan gak bisa dipakai Pak. Mobil unit 8.000 sekarang lagi diusahakan anak-anak untuk isi air karena nggak bisa nyedot. Kalau dibilang Bapak butuh bantuan UPT lain, itu terhambat Pak. Jadi terhambat, jadi lama makan waktu. Akhirnya satu gereja habis Pak. Yang pada awalnya harusnya mungkin bisa kami selamatkan Pak. Pakai hati Anda Pak, hati Anda. Untuk Bapak Wakil nyalain saya, bilang saya nggak ada etika. Dan saya sudah bicarakan loh Pak semenjak saya viral. Dan ini buktinya Pak, yang kuasa ngasih lihat Pak. Masyarakat ngasih lihat. Untuk masyarakat Kota Depok, saya mohon maaf. Selamat malam Pak. Saya sangat salut masnya, petugas pemadam kebakaran yang viral karena membuat video terkait alat-alat yang tidak berfungsi serta kerusakan alat yang tidak diservis. Hal ini sungguh sangat menyayat hati, bahkan ketika masnya bertugas mau memadamkan gereja tidak bisa dipadamkan karena ada alatnya yang tidak berfungsi. Semoga dengan adanya video ini para pemimpin yang ada di negara kita benar-benar memperhatikan terkait viralnya petugas pemadam kebakaran mengeluh terkait alat-alat yang tidak sesuai standar. Namun di sisi lain, kenapa petugas pemadam kebakaran ini justru dibilang tidak beretika karena memvideokan alat-alat tersebut? Sungguh sangat miris. Semoga dari video ini kita bisa melihat terkait yang kadang-kadang di sisi lain kalau dikritik pemimpin yang ada di saya mau berbicara itu sampai berat ya. Beratnya kenapa? Karena bagaimana ya teman-teman, takut salah juga saya mengungkapkan hal-hal seperti ini ya, karena tahu sendiri intinya kita sebagai masyarakat Indonesia tetap mendoakan untuk masnya, mudah-mudahan ketika masnya mengkritik ada solusi. Dan untuk terkait kepala dinas petugas pemadam kebakaran yang ada di Depok,
Semoga bisa memberikan solusi terbaik untuk masyarakat. Dan jangan kiranya dikritik terus kemudian seolah-olah tidak mau disalahkan. Hal ini justru sangat disayangkan. Oke, cukup sekian. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi bermanfaat buat sahabatku semua. Dan tentunya kritikan ini bukan sebuah tentang kita benci terhadap negara kita ataupun terhadap daerah kita. Kritikan ini membangun dan untuk maju bersama-sama. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan videonya Bang Toha Reaction, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua.